bahwa Katolik juga mengagumi gitu, dalam arti umat Muslim sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan Allah gitu, melalui Nabi Muhammad gitu. Jadi itu kita hargai sangat juga. Nah, kalau kita bergerak dalam dari poin itu, pasti nggak ada lagi namanya unsur-unsur kalau di sakit hati kalau dikatakan kafir gitu sih. Iya, karena juga di Al-Quran tertulis di surat Al-Kafirun pada akhirnya bahwa Katolik juga mengagumi gitu, dalam arti umat Muslim sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan Allah gitu, melalui Nabi Muhammad gitu. Jadi itu kita hargai sangat juga. Nah, kalau kita bergerak dalam dari poin itu, pasti nggak ada lagi namanya unsur-unsur kalau di sakit hati kalau dikatakan kafir gitu sih. Iya, karena juga di Al-Quran tertulis di surat Al-Kafirun pada akhirnya kalau kita berniaga atau berurusan dengan non Muslim cuman satu. Kalau berniaga nggak apa-apa, cuma kalau udah soal agama cuman satu. Kalau di Al-Quran di surat Al-Kafirun disebutnya lakum dinukum waliyadin. Untuk agama lu, untuk agama lu, untuk agama gua. Jadi ya udah, nggak usah ikut saling campur. Kalau untuk urusan agama, metaforanya adalah, tapi boleh nggak orang-orang kita berbisnis sama orang non Islam, Kristen, Yahudi segala macam? Iya, nggak apa-apa. Boleh aja ya. Metaforanya ada, itu ada. Emang kenapa? Kecuali udah ngomongin ke agama, apa balasannya? Tadi lakum dinukum waliyadin, kelar. Nggak perlu, lu nggak perlu ikut campur urusan akidah gua nggak perlu ikut campur urusan akidah lu. Iya. Karena berdasarkan kepercayaan. Tapi kita berbisnis, bisnis aja bareng, nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu yang banyak orang mungkin masih sensitif, alergik sama yang kayak gitu-gitu. Kalau udah singgungannya agama, misalkan Kristen terus agak ada agama Islam sedikit, ini deh. Padahal nggak gitu. Makanya mungkin itu kali ya, negara yang dominan agama tertentu, ya kan, selalu dicurigai mungkin ya, karena kayak dari agama misalkan kayak Thailand atau apapun yang dominasinya Buddha, ya pasti mereka kalau berbuat kesalahan lebih kelihatan karena mereka lebih banyak. Iya, benar. Oh, yang berkosa orang Buddha, yang begini karena lebih banyak, lebih kelihatan. Sekarang terjadi. Sama di Indonesia, di Islam paling banyak yang muncul yang begini, karena paling banyak. Yang disalahin bukan orangnya. Iya, kalau agamanya. Kalau ditanya lagi di Meksiko banyak gitu. Gembong narkoba semua, agamanya apa kan gitu. Jadi kita nggak perlu menyempitkan pandangan Islam untuk Indonesia doang. Menurut gue sih gitu. Itu kendala sekarang, Pak. Karena ada satu buat masalah dengan berlatar belakang agama ini. Yes. Nah, ada yang lain, jadi itu terus dikaitkan. Nah, itu yang jadi yang salah sekarang. Mungkin ya benar yang lu bilang tadi tentang pemahaman agamanya, mungkin bukan pemahaman agama sih, mungkin pengetahuan kali ya. Pengetahuan tentang sesama berumat agama mungkin yang harus diperdalam sih. Tapi kalau misalkan soal politik begitu, kayak waktu kasusnya Ahok, apa pandanganmu? Nah, pada saat di situ sih benar. Mana ya? Jujur ya, secara gue pribadi, gue nggak memandang dengan agama dia. Agama si Ahoknya, tapi gue sih berpandangan atau berangkat dari kata atau dasar kata-kata dia sih sebenarnya. Ya benar, dari umat Muslim juga benar pasti ada yang tersinggung. Tapi kita dari umat Kristen juga mendukung dia. Kenapa kita bisa mendukung dia? Karena memang dia secara dari kita ya, tidak ada memang yang salah kalau menurut kita. Tapi kan beda hal lagi kalau dengan pandangan dia dari umat Muslim gitu. Tapi gua nggak terlalu pro ini enggak, tapi ya ada aja. Menurut gua ada dua. Kesalahannya adalah yang pertama, bukan ada dua kesalahan, ada dua hal yang bikin ini jadi ribut. Yang pertama adalah Ahok masuk ke ranah Islam, ngambil satu kutipan di Al-Quran, habis itu dia mengdefinisikan itu bukan ranahnya. Yang pertama, yang kedua itu salahnya. Yang kedua,
ini pure politik. Kenapa Senjata ini dibawa ke situ. Iya benar. Entah siapa yang bawa ya, pasti mungkin kubus yang lain, gue nggak tahu ya. Iya. Jadi yang pertama salah adalah yang mempersenjatai itu. Terus yang kedua, Ahoknya pun masuk ke ranah untuk mendefinisikan sesuatu. Kecuali Ahok ini adalah Muslim. Bukan Muslim, ya Muslim, atau dia orang yang debat agama. Mungkin kalau di Kristen tuh Dr. Campbell apa, gue lupa deh. Pokoknya ada orang-orang debat agama ya. Atau kalau di Muslim mungkin yang tahu Zakir Naik. Ya kan, dia kan mendefinisikan Weda, Alkitab ya kan. Itu kan nggak ada kesalahan karena emang dia orang debat, orang riset gitu. Basicnya dia. Nah ini kan dia bukan, mungkin gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama, dia yang masuk ke ranah Islam untuk mendefinisikan yang dimana dia juga bukan bidangnya di sana. Terus yang kedua, habis itu di publik dia bicara gitu kan. Terus yang kedua, oknum-oknum yang mempersenjatai itu gitu loh untuk melawan politiknya. Itu menurut gue dasarnya tetap memang politik. Iya, jadi memang enggak salah satu pihak, emang dua-duanya aja ya. Iya benar. Ya, jadi tapi gue nggak terlalu menanggapi sih kalau dari awal, karena memang satu posisinya gue itu juga masih di luar Jakarta. Jadi nggak terlalu mencampurin. Tapi itu memang heboh ya, karena udah masuk karena ke isu pusat kota dan isu agama ini. Jadi agama. Semua ikut, ada yang pro Ahok, pro ini gitu kan. Iya gue nggak bisa, bukan nggak bisa sih, tapi ya gimana bilangnya ya, secara pribadi ya politik udah. Iya. Udah gue sih nggak sampai ke agama, nggak politik udah. Kalau udah politik ya udah selesai udah. Iya. Terserah dia mau gimana gitu kan. Ya biarlah hukum yang berbicara. Mungkin udah kelar juga sampai sekarang, udah adem gitu kan. Ya toh juga dia masih sekarang jadi Dirut Pertamina. Santai-santai aja. Gak ada ngefek kan gitu. Iya betul. Terus kalau misalkan lu bilang kemarin SMA lu itu ini ya, apa namanya? SMK. Cuman SMK tiga orang doang yang non-muslim. Yang non-muslim. Ada nggak lu pernah dapat tindakan SARA? Di sinilah gue buat bangga sama teman-teman muslim. Kenapa? Sorry, lu di madrasah? Di sekolah Hasanuddin nih? SMK Hasanuddin. Itu di Medan. Oke, terus? Nah, kenapa gue masuk dulu sebelum kesana? Kenapa gue masuk dulu ke sini? Dulu gue memang masuknya ke komputer gitu. Ada dulu negeri di sana yang udah ada, tapi karena nggak ada nizam jadi nggak bisa masuk ke negeri, jadi ke swasta. Dan kebetulan swasta masih ini satu-satunya yang buka SMK TKJ. Okay. Masuklah ke sana dan ternyata pada saat daftar dikatakan umum, kita umum gitu ya. Bagus. Nah pada saat daftar masuk, hanya teman saya yang saya bawa satu SMP, ada 2 orang sama saya. Terus ada masuk lagi sih memang, tapi udah di semester 2 itu kalau nggak salah. Jadi 4 kita cewek, cewek 1, 3 cowok gitu. Banyak kita nih. Tapi pemberlakuannya bukan, nggak ada membanding-bandingkan, serius. Iya. Bahkan sampai dicarikan juga gara-gara kita bertiga, karena kita bertiga pertama nih dicarikan guru agama. Oke. Jadi lu angkatan pertama yang dipakai guru Kristen. Ya. Pada saat pelajaran agama Islam, yang Kristen belajar agama Kristen. Berbeda waktu, jadi berbeda. Jadi kita hari Sabtu, yang lainnya setiap agama kalau nggak salah Senin atau Kamis kemarin gue lupa. Dan di situ gue dihargain dalam arti dipercayakan membawa nama sekolah untuk mewakili sekolah lomba. Iya. Good dong. Ya makanya berarti gue paham, gak semua memang umat muslim itu yang berpandangan seperti yang kita lihat di luar gitu. Yes. Berarti ini sebenarnya. Nah baru gue percaya memang sesuai dengan tanggapan Katolik tentang muslim, mereka tuh memberikan diri sepenuhnya dan tidak ada sebenarnya yang memisah-misahkan di antara, karena kita umat muslim juga beranggapan Nasrani itu adalah saudara. Terbukti gue alami sampai gue juga jadi ketua OSIS juga di situ. Iya. Bayangin dari semua muslim bisa terpilih jadi ketua OSIS. Itu gue ingat banget Bu Yanti namanya tuh yang sangat percaya sama gue, ya udah jadi. Karena kalau di sekolah gue rasa SMA ya. Gue nggak tahu di daerah lain, tapi kalau di Tangerang pun sama sekali nongkrong tuh nggak pernah bawa lu agamanya apa sih emang? Agama enggak, kecuali dia yang masih bocah banget mungkin
yang masih ngata-ngatain agama Kristen, agama-agama lain mungkin ya, tapi di sekolah gue nggak ada. Jamu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bahkan teman-teman itu apa namanya dulu namanya teman, gue ingat banget namanya Reja. Kental orang tuanya juga kental, tapi kita ngobrol mah asik-asik aja, nggak pernah bawa isu. Gimana udah ini belum, udah gereja udah sholat. Emang harus begitu. Itu yang bikin keragaman tuh muncul, yang bikin tuh apa namanya rasa beragama, rasa bersosialisasi tuh jadi lebih enak gitu. Emang harus begitu. Bahkan yang di sekolah Kristen pun ada temen gue, nyokap gue kalau nggak salah di sekolah Kristen deh, di sekolah Katolik kalau nggak salah di Kampung Bali di Jakarta. Ya udah itu, ya udah nggak ada, nggak ya udah biasa aja mungkin ya. Tapi sih gue yakin orang-orang yang main SARA itu cuma oknum doang. Pasti ada tujuan, dia tuh berpolitik di sana. Nah, ada politik sesuatu ya. Isu itu jadi semua ngikut. Iya. Karena gue percaya dari zaman dulu di Timur Tengah pun nggak ada orang yang perang gara-gara agama. Apalagi zaman Israel yang Palestina ini, gue nggak bisa dibuktikan kok. Maksud gue di Timur Tengah tuh ISIS dari mana? Kenapa tahu ada Amerika datang? Itu Osama bin Laden. Yang lucu ada CNN yang dimana Osama bin Laden ini dia susah dicari di mana-mana, tak tahu entah gimana Amerika yang dapat jurnalis CNN masuk ke persembunyian Osama bin Laden. Ya udah, kenapa nggak lu tangkap? Ini kan katanya teroris jahat, kenapa? Nah, ada yang bilang juga Osama bin Laden ini adalah agent CIA, namanya Laden apa gitu, karena mungkinnya Arab Timur Tengah kan. Jadi, karakter itu yang dipakai, ada bewoknya apa segala macam. Jadi kalau orang yang Timur Tengah bewok kan kita harus ya biar dibilang teroris. Tapi kan itu impactnya besar banget Pak ke dunia. Karena ya lu bewokan kayak sekarang masih bisa jadi ke fisik ya. Masih bisa denger bahwa orang yang bewokan itu teroris lu. Bener, itu gara-gara itu lu. Wah gila gue bilang. Jadi artinya gue nggak percaya perang yang alasannya karena agama itu terjadi, gue nggak percaya. Gua juga. Terus kesimpulan lu untuk ke depan dengan lu lagi juga ngejalanin Jala Kasih soal toleransi, harapan lu apa ke depan nih? Ya harapan gue sih gimana ya, jangan terbawa suasana ya. Kalau memang ada kendala tentang agama, ya kalau memang bukan ada terkaitnya ke lu, ya orang gak usah, cukup lihat aja atau baca aja beritanya. Tapi kalau memang bener-bener itu udah menyinggung, sangat menyinggung, ada beberapa kejadian juga memang yang sampai gara-gara sesuatu sampai menghina gitu. Nah itu mungkin bolehlah ikut campur. Mungkin ikut campur juga boleh, tapi jangan sampai ke merugikan diri sendiri juga gitu. Makanya orang-orang yang berantem sama agama lain gitu ya, lu coba deh berteman sama, misalkan lu kesel sama orang Kristen nih, lu berteman deh sama orang Kristen terus lu ngobrol deh. Enggak gitu, lu ajak berteman aja. Lu kesel sama orang Buddha nih, lu ajak berteman aja. Enggak gitu kok. Jadi semua bisa diomongin baik-baik, berdialog, bener, sehingga ada musyawarah di sana. Kalau bisa perbanyak teman lo di luar agama lo, supaya enggak bubbling, circle bubbling gitu ya. Kayak gue bisa dibilang ya lebih banyak teman gue yang Muslim daripada teman gue yang Katolik. Oke. Sebelum masuk ke komunitas ini ya. Nah tapi setelah masuk bukan teman dekat, tetap teman dekat lebih banyak yang Muslim. Baik di kerjaan. Bayangin gue kerja di BTPN Syariah yang namanya syariah. Tapi ada di dalam. Dari situ kan bukti toleransi juga kuat bro. Iyalah. Namanya udah syariah tapi menerima yang Katolik. Itu udah toleransi gede menurut. Emang harus begitu. Jadi. Dan gue 5 tahun hampir di sana. Dan ada normal aja. Normal aja. Ada event syariah kita diundang. Ayo gabung aja hari, nggak apa-apa yuk. Apa namanya Maulid Nabi, ada acara kantor gitu makan bareng. Diundang. Yang penting dapat nasi kotak. Bukan itu juga sih bro. Tapi bangga aja gitu. Iya. Ya maksudnya. Ya kayak misalkan Natal diperpanjang, kita nggak usah risau. Ya bagus diperpanjang, kita dapat libur. Yang Kristen mau ibadah, yang kita mah libur gitu. Bener. Wah Idul Fitri nih, masa diperpanjang lagi 3 hari? Ya nggak apa-apa. Kan kita dapat libur ya. Dapat libur juga, itu aja. Jadi sebisa mungkin carilah positifnya gitu. Jadi bener. Jangan terlalu
dikit-dikit tersinggung ya. Karena kayak kita mama. tinggal di dunia yang sama Pak, itu aja. Iya. Kita juga sama-sama butuh nyari makan, yang kita makan juga beras. Bukan gandum. Ya, Kecuali mungkin Katolik makan beras, Muslim gandum baru gitu. Sulit. Lahan gua nih. Ini sesama beras bisa saling beli juga. Betul sekali. So jadi kita sih pengen banget kita kan udah plural nih, kita udah banyak banget agama, suku, bangsa, segala macam. Hilangkan kecurigaan antar ras lain, antar agama lain gitu kan. Jangan sampai kita dikit-dikit yang kita nggak tahu kebenarannya kita tersinggung. Ajak ngobrol aja. Mau orang Cina ajak ngobrol, pasti nggak gitu orangnya. Orang Kristen ajak ngobrol aja supaya kita tahu cakrawala lain gitu kan. Benar. Mantap. So kalau lu suka sama podcast kita kali pasti ini suka dong. Harus. Lu harus subscribe dong. Yuk, gua tungguin. Podcast terbaik 2022. 1. Bahasit Corner. 2021. Terbaik udah emang. 2021. Oh 2021. Kan 2021. Oh iya. 2022 lu time travel. Kalau lu suka lu subscribe, lu like, and lu share ke teman-teman lu di Facebook, di WhatsApp, di manapun. Oke, so apa lagi? Dah, gue cabut ya. Dah. Thank you. Ciao.